Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya selaku salah satu siswa dari PKG PJOK Kabupaten Jeneponto akan mempresentasikan rencana tindak lanjut pada komunitas belajar di SMA Negeri 7 Jeneponto, yaitu nama komunitas belajarnya Balut Tene. Ya. Untuk itu, selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikannya. Yang pertama, kegiatan P5, yaitu membangun jiwa dan raganya. Topik kegiatan gerak kreatif. Latar belakang yaitu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya atau upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak. Senam merupakan aktivitas kebugaran jasmani yang memiliki koordinasi gerakan dan dilakukan dengan iringan musik atau irama. Jadi sedikit penjelasan bahwa yang saya akan presentasikan kali ini yaitu senam kreasi yang dikombinasikan dengan beberapa guru, termasuk adalah guru seni. Selanjutnya, tujuan program kali ini yaitu membagikan praktik baik kepada guru terkait kolaborasi komunitas belajar dalam menerapkan tugas berbasis proyek yang berpihak kepada peserta didik, memberikan pemahaman kepada warga sekolah akan pentingnya menjaga kebugaran jasmani. Jadi di samping itu juga kita akan membuat praktik baik itu kepada guru maupun kepada siswa itu sendiri, dengan tujuan bagaimana saya akan memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah yang terkait baik guru, siswa, ataupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang seluruh yang ada di wilayah SMA Negeri 7 Jeneponto. Adapun tujuan program saya yaitu yang pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran kebugaran jasmani. Yang kedua, terjalin kerjasama antar guru yang tergabung dalam komunitas belajar di sekolah. Ketiga, kreativitas peserta didik dalam merancang sebuah senam kreasi. Selanjutnya, langkah-langkah. Yang pertama, berdiskusi bersama peserta didik dalam teknis menentukan kelompok sebelum memulai materi pembelajaran. Setelah terciptanya kelompok guru, menjelaskan tentang teknis materi yang akan dilaksanakan oleh siswa dalam proses pembelajaran dengan memodifikasi komponen gerakan senam yang terjadi dalam gerakan pemanasan, inti, pendinginan yang berkesinambungan dengan iringan musik atau irama. Yang kedua, proses merancang atau modifikasi gerakan senam pembelajaran ini sesuai dengan tujuan utama pembelajaran PJOK, yaitu pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran jasmani sehingga peserta didik menjadi lebih inovatif. Yang ketiga, berkaitan dengan materi ini, proses pembelajaran yang menjadi lebih efektif. Yang terakhir, berkaitan dengan tujuan mata pembelajaran PJOK, siswa aktif bergerak dalam melaksanakan aktivitas olahraga sehingga membuat siswa menjadi sehat, bugar, dan timbul rasa percaya diri. Hasil yang diharapkan, memotivasi belajar dan rasa percaya diri kepada peserta didik lebih meningkat. Yang kedua, aktivitas peserta didik dalam pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Ketiga, hasil belajar siswa meningkat sehingga peserta didik mengalami perubahan tidak hanya dari hasil pembelajaran kognitif, efektif, dan psikomotor, akan tetapi juga dari segi perilaku, keterampilan, dan karakter peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, macam-macam olahraga. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar kali ini yaitu koordinator program
yaitu kepala sekolah itu sendiri, tim pelaksana guru PJOK dan bulog. Dalam hal ini adalah pada guru muatan lokal ataupun guru seni, yaitu seni tari. Selanjutnya rekan sejawat, guru mapel yang lain. Selanjutnya pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas atau di sekolah. Jadi SMA Negeri 7 Jeneponto memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakan program ini dengan dukungan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga pengajar yang kompeten, serta semangat kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat. Rencana evaluasi, metode yaitu observasi, angket, dan wawancara. Kriteria keberhasilan program akan dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Waktu evaluasi akan dilakukan setiap akhir kegiatan daripada akhir program. Oke, terima kasih. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa apa yang kemudian menjadi program saya ini yaitu senam yang biasanya dilakukan setiap hari Jumat, yaitu senam kreasi, di mana siswa dituntut untuk melakukan senam yang berkreasi, tidak hanya terlibat dalam proses pembelajaran PJOK, tapi bisa mengambil referensi di sosial media, mungkin di TikTok atau di sosial media yang lain yang joget-joget, tetapi masih dalam tahap yang wajar dan tidak vulgar. Itu materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun sekedar memberi saran, saya persilahkan kepada teman-teman yang lain. Ya, kepada Pak Ardi, persilahkan. Ya, terima kasih banyak ini Pak atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Kebetulan juga ini saya termasuk bagian dari kolaborasi di komunitas belajar. Kebetulan saya sekretaris dan alhamdulillah terima kasih banyak karena sudah berkolaborasi dengan kami di komunitas belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah saya termasuk ini yang suka musik, sehingga alhamdulillah termasuk yang di atas ini karena suka berolahraga sehingga nampak kelihatan sangat begitu gagah, seperti itu. Ya. Baik, pertanyaan saya itu adalah ini kan apalagi namanya senam kreasi. Ya, senam kreasi. Mungkin Bapak bisa memberikan kepada kami pemahaman bahwa senam kreasi ini bisa tidak dilakukan di mana saja, ataukah memang ada tempat-tempat pinggir tertentu yang mungkin cocok untuk senam kreasi ini. Saya kira mungkin sementara seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Suwardi atas pertanyaannya sekaligus sebagai masukan. Jadi kalau bicara orang persoalan senam kreasi, sebenarnya tempat untuk melakukannya, mungkin teman-teman tidak sadar bahwa setiap biasanya kalau kita ke Makassar ada Car Free Day, itu senam kreasi yang dilakukan. Di situ tidak ada senam yang benar-benar ditirukan, hanya gerakan-gerakan yang biasanya dilakukan setiap hari itu diiringi dengan musik. Lalu itu salah satu senam kreasi yang mungkin kita tidak sadar bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh banyak pesenam biasa pinggir jalan. Kemudian ada satu orang yang sebagai sebagai fasilitator di atas yang sebagai diikuti. Itulah senam kreasi. Dia tidak punya konsep untuk melakukan senam, tidak punya konsep misalkan gerakan pertama musik ini tidak. Dikondisikan saja dengan musiknya, kalau musiknya lebih ngebeat, musiknya lebih slow, dengan gerakan-gerakan yang slow. Kemudian kalau kita berbicara persoalan di sekolah, kenapa senam kreasi? Karena
siswa lebih cenderung ingin melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan apa yang diinginkan, bukan dari hasil apa yang telah ada. Jadi itu lebih menantang, lebih menarik untuk dilakukan untuk siswa, apalagi sekolah SMA sekarang. Banyak sekali gerakan-gerakan TikTok yang walaupun tidak semua ya, banyak sekali yang bisa dilakukan, yang bisa dibuat untuk dijadikan sebagai senam kreasi. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.